DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna masa sidang kedua dengan agenda penyampaian pidato sambutan Bupati Badung periode tahun 2025-2030 di ruang sidang utama Gosana DPRD Kabupaten Badung pada Senin 3 Maret 2025. Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti dihadiri 42 orang dari 45 orang anggota DPRD Badung, anggota Forkopimda Kabupaten Badung, dan para pejabat lengkap di lingkungan Pemkab Badung. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo membacakan pidato sambutan perdananya didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta. Dalam sambutannya dipaparkan terkait visi mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas berlandaskan nilai-nilai Nangun Satkerti Loka Bali, di mana visi tersebut dijabarkan ke dalam 7 misi bernama Sabta Kriya Adi Cipta yang terdiri dari 1. Memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi, seni, adat, dan budaya Bali. 2. Meningkatkan kualitas kehidupan Keramo Badung di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. 3. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Badung melalui optimalisasi potensi wilayah. 4. Mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata. 5. Meningkatkan kualitas infrastruktur publik di kawasan pariwisata, permukiman, serta pembangunan jaringan jalan baru. 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional, berbasis kompetensi dan digitalisasi. 7. Meningkatkan pariwisata Badung berkualitas. Disebut penentuan visi tersebut berdasarkan atas fakta bahwa selama ini sektor pariwisata telah nyata-nyata menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Badung, termasuk merupakan sumber utama pendapatan asli daerah Kabupaten Badung melalui pajak hotel dan restoran. Namun dikatakan, sisi lain memang tidak mudah mewujudkan pariwisata yang berkualitas karena masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang sangat mempengaruhi citra pariwisata Badung bahkan Bali, di mana permasalahan yang harus mendapatkan penanganan segera yaitu kemacetan lalu lintas di jalur pariwisata Kuta Selatan, Kuta, dan Mengwi. Kemudian penyediaan air bersih perpipaan untuk industri pariwisata dan rumah tangga, air bersih pedesaan untuk wilayah Badung Utara, penanganan masalah sampah dan konservasi sumber daya alam, serta manajemen keamanan dan kenyamanan wisatawan termasuk masyarakat umum. Usai rapat, Bupati Adi Arnawo memandang masalah kemacetan menjadi isu strategis dalam kepemimpinannya 5 tahun ke depan, sehingga upaya yang bisa dilakukan adalah merencanakan pembangunan pembukaan jalan baru. Kami sudah menyampaikan secara rigid terhadap pembangunan jalan yang akan kami bangun. Karena itu salah satu upaya yang menurut hemat kami, menurut pandangan kami berdua ini adalah itu akan bisa meminimais persoalan kita masalah kemacetan yang terjadi. Karena bagaimanapun juga kalau kita tidak bangun seperti itu, tentu dalam rangka kita membuat rekayasa lalu lintas tidak akan bisa. Contoh seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sederhana aja, seperti di jalan perempatan Peti Tengget dengan konsep tahun 2025 ini kita sudah memasang anggaran sekitar 12 miliar lebih untuk perbaikan pemeliharaan jalan di Merta Agung, yang mana jalan itu 3 meter, sekarang sedang akan ditutup dengan trotoar drainasenya menjadi 80 menjadi sekitar 5 meter. Dan ini akan kita bangun nanti akan satu arah, sehingga orang dari Kerobokan menuju Peti Tengget tidak langsung ke Kerobokan, tapi kita akan belokkan ke kiri menuju Merta Agung dan menuju Bertenadi, melingkar di Banjar Taman dan menuju Peti Tengget belok kiri dan terus. Jadi di perempatan Peti Tengget itu tidak akan ada pemberhentian. Itu langkah kita untuk langkah awal dulu. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengatakan hari ini merupakan sebuah tonggak awal bagi Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta melaksanakan tugasnya dengan esensi penyampaian program Bupati Badung periode 2025-2030, di mana yang menjadi skala prioritas dalam program Sabta Kriya Adi Cipta adalah mengenai kemacetan, sampah, dan air bersih. Diharapkan permasalahan tersebut dapat diselesaikan di masa kepemimpinan Bupati Adi Arnawo saat ini. Juga diharapkan sinergitas pemerintahan dapat terjaga dengan baik, yakni antara Dewan dengan Bupati bersama Wakil Bupati serta perangkat daerah lainnya.
Pihaknya juga akan selalu berkoordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati Badung terkait pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah Badung, terlebih tentang pembangunan kemasyarakatan. Sudah menjadi, ya saya boleh katakan fenomena di Badung ya, mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Bupati periode ini bisa menyelesaikan. Ya tentu tidak mengurangi dari ada budaya agama, itu kan sudah menjadi kewajiban kita, dan juga bidang infrastruktur. Saya kira itu ya. Harapan Dewan terhadap Bupati yang sekarang? Ya, pertama adalah satu, sustainable sinergitas pemerintahan ini bisa terjaga antara Dewan dengan Bupati dan Wakil Bupati beserta perangkat daerah semua. Yang kedua, tentu kita akan selalu berkoordinasi, selalu meminta informasi dari Bupati dan Wakil Bupati tentang pembangunan yang akan dilaksanakan di Badung, lebih-lebih lagi tentang pembangunan kemasyarakatan. Jangan hanya berorientasi pada fisik menurut saya, jadi saya kasih saran juga dari sisi SDM atau moral, ya penting juga buat penguatan di Badung. Ya terutama adalah dari sisi atau perspektif adat budaya sendiri. Kabar Bali Hits mengabarkan.